Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Kelemahan Bahrain bocor, Vietnam heboh dukung timnas Indonesia. Kekurangan skuad Garuda yang wajib dibenahi Sintayong. Efek tolak Indonesia berlanjut, nasib buruk Emil Audero terus berdatangan. Push leg di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kelemahan Bahrain bocor, Vietnam heboh dukung timnas Indonesia. Perjalanan Garuda dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan dilanjutkan pada bulan Oktober mendatang. Tim Merah Putih akan menghadapi dua pertandingan yang penting. Pertandingan pertama timnas Indonesia bulan depan akan berlangsung di markas timnas Bahrain. Pertandingan ini dijadwalkan di Stadion Nasional Bahrain pada 10 Oktober mendatang. Skuad Garuda sendiri berada di peringkat keempat dalam klasemen sementara dengan koleksi 2 poinnya. Di sisi lain, timnas Bahrain menempati posisi ketiga dengan 3 poin dari 2 laga yang telah dimainkan. Meski memiliki memori buruk kalah dipermalukan Bahrain dengan skor 10-0, namun kini timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan luar biasa. Skuad asuhan Sintayong bahkan telah mengidentifikasi kelemahan Bahrain itu sendiri. Hal itu dibuktikan oleh timnas Jepang yang pada pertandingan kedua berhasil melibas Bahrain dengan mencetak 5 buah gol. Tak hanya itu, skuad timnas Bahrain saat ini pun dapat dianggap cukup berpengalaman. Banyak pemain senior yang masih menjadi andalan dalam tim mereka. Contohnya adalah trio Mahdi Al-Bul Jabar, 33 tahun, Komail Al-Aswad, 30 tahun, dan Abdul Wahab Al-Balut, 34 tahun, yang tetap memegang peranan penting dalam tim ini. Dalam skuad terbaru timnas Bahrain hanya terdapat 2 pemain yang berusia di bawah 23 tahun. Kondisi ini sangat menguntungkan bagi timnas Indonesia yang memiliki rata-rata usia pemain yang jauh lebih muda. Menariknya, hal tersebut membuat media Vietnam heboh betapa siapnya timnas Indonesia kalahkan Bahrain dan Cina. Bintang-bintang timnas Indonesia mengancam tim Cina dengan menyatakan balas dendam pada lawan mereka di Asia Barat setelah kekalahan 0-10. Tulis media Vietnam Soha.vn. Media tersebut menyoroti komentar Sandy Walsh yang begitu percaya diri dan mendukung timnas Indonesia yang membawa nama besar ASEAN sebagai satu-satunya tim putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekurangan skuad Garuda yang wajib dibenahi Sintayong. Pertama, efektivitas serangan. Dua aspek ini sering berhubungan karena punya urusan dengan mencetak gol. Timnas Indonesia bukan tanpa peluang di 2 laga awal kontra Arab Saudi dan Australia. Sayangnya, momentum serangan balik yang seharusnya bisa memberi bahaya jadi lepas begitu saja karena pengambilan keputusan yang kurang tepat. Ditambah lagi penyelesaian akhir yang kurang tenang dan akurat, membuat peluang matang jadi mudah dipatahkan oleh barisan belakang atau kiper lawan. Hal tersebut tentu wajib dibenahi oleh Sintayong sebaik mungkin. Terlebih, para striker Garuda seperti Hoki Caraka dan Ramadan Sananta mulai membuktikan kualitasnya. Bukan tidak mungkin keduanya bakal mendapatkan kesempatan untuk menghadapi Bahrain dan juga Cina. Kedua, koordinasi lini belakang. Martin Paes memang jadi pahlawan dengan sejumlah penyelamatan gemilangnya menepis peluang Arab Saudi dan Australia. Namun menghadapi Bahrain dan Cina, timnas Indonesia tentu tidak bisa selalu membebankan Paes soal urusan jangan kebobolan. Koordinasi lini belakang jadi hal penting yang harus dievaluasi oleh Sintayong untuk laga selanjutnya. Komunikasi dalam hal ini artinya mesti ditingkatkan. Terlebih skuad Garuda bakal kedatangan bek baru, yakni Misilgar yang masih terkendala komunikasi.
Namun dengan kualitasnya di Eropa, Misilgers tentu tidak akan kesulitan bahu-membahu bersama Jesus dan juga Rizky Ridho. 3. Akurasi passing. Akurasi operan timnas Indonesia menurun jauh dibandingkan saat melawan Arab Saudi. Dari statistik, akurasi passing Indonesia hanya 61% saat melawan tim Socceroos. Ini jelas hal yang mendasar dan harus dibenahi betul-betul oleh Sintayong. Karena permainan kombinasi menjadi salah satu kunci permainan dari Indonesia, maka akurasi operan yang jelek bakal menurunkan kualitas permainan. Namun patut disadari Arab Saudi dan Australia menjadi tim berat di grup ini. Kualitas Bahrain dan Cina yang tak segarang dua lawan sebelumnya patut dimanfaatkan oleh skuad Garuda untuk menunjukkan bahwa tidak seperti tim ranking 129 dunia. Efek tolak Indonesia berlanjut, nasib buruk Emil Audero terus berdatangan. Nama pemain keturunan yang sempat menolak tawaran naturalisasi dan bermain untuk timnas Indonesia, Emil Audero Mulyadi, belakangan kembali mendapatkan sorotan dari netizen. Sebelumnya, nama Emil Audero digadang-gadang bisa melengkapi lini belakang timnas Indonesia saat ini. Maka dari itulah rumor soal Emil Audero menjadi salah satu pemain yang diincar oleh PSSI dan STY untuk dinaturalisasi pun sempat ramai diperbincangkan. Namun, semua rumor naturalisasi Emil Audero pun seakan ditepis oleh sang ayah, yakni Edi Mulyadi. Mimpi kali. Kalau si Emil dia inginnya mau jadi pemain Piala Dunia, yang dia harus ambil ya di sana dong. Seakan tidak peduli, timnas Indonesia sendiri telah menemukan pengganti sepadan pada sosok Martin Paes. Kiper yang memiliki nenek lahir di Kediri tersebut telah membuktikan kualitasnya di dua laga awal bersama dengan Garuda. Kini dengan hadirnya Martin Paes di bawah mister gawang Garuda, fans timnas Indonesia seakan sudah melupakan Emil Audero. Meski rumor soal Emil Audero sudah tak terdengar lagi, namun kehadiran Paes justru membuat banyak penggemar timnas Indonesia senang dengan nasib Emil Audero sekarang. Emil Audero sendiri baru saja bergabung dengan klub yang baru saja promosi ke Serie A Italia, yakni Como 1907. Emil mencoba peruntungannya setelah jarang mendapatkan menit bermain selama membela Inter Milan musim lalu. Bahkan pada musim lalu, Emil kesulitan menembus tim utama Inter Milan dan hanya tampil 6 kali serta kemasukan 8 gol. Tapi sayang, kepindahan Emil Audero ke Como 1907 pun tak merubah situasi yang ia rasakan selama di Inter Milan. Tercatat dari 5 pertandingan yang sudah dijalani Como di berbagai ajang, Emil baru 1 kali turun sebagai starter. Kehilangan menit bermain dan kualitas yang menurun bakal membuat Emil semakin kesulitan untuk mendapatkan panggilan dari timnas Italia.